Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sakras Bandoaria. Jadi, saya hari ini ingin menjelaskan tugas besar program yang telah saya buat. Jadi, program saya itu bertemakan tentang catur hitam dan putih, di mana tugas saya adalah pertama membuat sebuah list pertandingan yang setiap elemennya adalah suatu dictionary, key, dan value pada dictionary adalah nama pemain putih, pemain hitam, poin pemain putih, dan poin pemain hitam. Gunakan tipe data seluruh untuk pada fungsi yang diminta di bawah sini. Oke, jadi pertama itu kan diminta untuk membuat list pertandingan yang diubah menjadi suatu dictionary. Oke, jadi di sini saya sudah membuatnya, yaitu pertama ini dulu. Fungsi untuk membuka teks dokumennya terlebih dahulu. Jadi karena ini dia jenisnya inputan dari teks dokumen, berarti kita buat dulu fungsi untuk membuka teks dokumen. Yang pertama ya pasti ya dev, terus di ini file open text, open, lalu teksnya itu teks yang ini maksudnya, terus pakai read, yang artinya read membaca ini. Text doc file read line. Read line-nya itu untuk membaca barisnya, lalu saya mereplace kelebihan enter yang ada di dalam sini. Kalau nggak pakai begini nanti dia jadinya bentuknya jadi kayak spasi-spasi begitu. Lalu teks sama dengan text doc, yaitu ini tadi dot split. Oke. Jadi kenapa di split? Agar ini saya kan bentuknya dalam bentuk string. Dalam bentuk satu string, lalu saya pisahkan menjadi beberapa string itu Vista aja, Morphy aja, sama satu kosong ini jadi satu kesatuan yang ini. Lalu saya membuat data atau namanya dictionary kosong. Lalu saya membuat pengulangan untuk memasukkan setiap yang ada di sini. Jadi di mana teks 0 itu adalah yang pertama, teks 1 itu adalah Morphy yang di sini atau yang pokoknya yang di kedua, dan yang teks 2 ada yang di ketiga sebagai value-nya. Jadi yang ini 0 dan 1 menjadi key-nya dan yang ini menjadi value-nya. Text doc sama dengan value line replace, ini yang ngikutin yang di atas karena ini pengulangan saja, yang ini juga ngikutin yang di atas. Terus return data text yang dimana sudah data text tersebut adalah isi dari ini yang sudah diubah menjadi dictionary. Lalu setelah itu kita mencari pemain yang berakhir seri. Ini dulu apa tadi? Sebuah list pertandingan. Ini yang kita buat tadi berarti. Suatu dictionary, key dan value. Pada dictionary ada nama pemain putih dan pemain hitam yang dimana udah kita buat tadi kan. Di sini yang keluarga menjadi dictionary dalam bentuk data text ini, dalam bentuk variabel data text. Dimana keluar di main program nanti. Lalu kita lanjut dulu ke fungsi berikutnya, itu report untuk menambahkan nomor berakhir seri yang mana di sini. Oke. Jadi datanya itu data yang dipakai oleh saya adalah data teks tadi yang sudah di return oleh sini. Lalu saya buat dictionary 01, dictionary 02.
Terus ini A sama dengan 1 untuk memberi hasil pertandingan yang keberapa. Lalu bukain data queue sama dengan QA, mana A-nya tadi adalah 1, Q1 sama dengan data K. Data K itu berarti data, misalnya A-nya, kalau A-nya 1, ya datanya data ini. Data K. Oh, berarti datanya data yang sesuai key-nya. Ini key, berarti K-nya itu key. Data dari key. Jadi kalau datanya ini 0 nih, jadi yang diambil itu data dari yang ini nih. Oh, jadi itu. Terus yang ini adalah, oh ini untuk memisahkan. Yang ini untuk memisahkan, untuk mengambil. Oh ini jadi dictionary yang ini isinya ini tadi key-nya. Oh ini isinya adalah value-nya malahan. Ya, kita mengambil value-nya di sini. Lalu di sini baru kita mengambil key-nya. Yang dimana key 0 itu adalah Fischer, Carson, Kasparov yang pokoknya yang di sebelah sini, di sebelah kiri. Lalu K1 adalah yang kedua. A tambah 1. A tambah sama dengan 1 atau A sama dengan A tambah 1. Dimana untuk nambahin ini ya, agar menjadi perulangan dan akhirnya dictionary-nya terisi dengan ini, terisi dengan value, ini terisi dengan key. Nah, lalu dipanggil di sini for z bla bla bla, nanti kita pakai q-nya tadi, if q1 itu yang ini kan, yang key-nya kalau misalnya hasil pertandingan sama dengan setengah-setengah atau value-nya tadi berakhir dengan setengah-setengah, maka ini kita pakai pemain 1, pemain 2. Aduh. Maka pemain satunya adalah Q2 yang Z. Q2Z. Q2Z. Oh. Ini nanti diisi dengan pertandingan Z-nya itu berarti pertandingan keberapa. Lalu diambil Z-nya. Misalnya yang setengah pertandingan keberapa? Yang setengah pertandingan ke-3. Jadi nanti diambil pertandingan yang ketiga, Z jadi 3. Lalu ini juga jadi 3. Ini jadi 3. Ya. Dimana tadi 3 dari value yang key-nya 3 tadi di dalam Q2 itu adalah Kasparov. Yang pertama Kasparov, yang kedua Capablanca. Ini diambil, dimana kalau yang 0 ini adalah Kasparov, yang kedua Capablanca, dan seterusnya sampai terjadi pengulangan yang benar. Dimana kalau kita, seperti yang kita lihat, hasil pertandingan yang berakhir seri, kalau kita tekan 2 itu langsung muncul 3, 4, yang 4 nih, 4, berapa lagi, 6, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 15, 15, berarti benar. Oke, berarti ini kita lanjut dulu. Kita lanjut ke fungsi untuk mencari poin total, yang dimana itu juga disuruh. Yang dimana ini disuruh untuk menampilkan, oh bukan, yang ini. Untuk mengembalikan return total poin dari seorang pemain tertentu. Oke. Jadi yang pertama adalah data hasil, yang pastinya data hasil itu adalah data teks tadi. Lalu player. Nah, playernya itu bentar. Playernya itu adalah nomor berapa tadi? Berapa dia? Nomor 3. Nomor 3 berarti ini. Dimana?
Tidak digunakan ya. Oh enggak, ini saya mau pakai Z karena sudah kehabisan ide. Jadi integer input. Oh ini nanti pilih yang mana. Berarti kita coba dulu. Point total. Nah ini dia player. Nanti kan disuruh input nih, mau pilih yang mana. Ini mau pilih pemain yang mana. Disuruh input, nanti baru masuk Z-nya. Nah, oke. Jadi Z-nya atau player-nya itu adalah angka dari pemain yang mana ini. Jadi pertama saya membuat list kosong juga di 3, yang ini. Yang ini saya membuat dictionary. For in data hasil. Jadi setiap data hasil berarti ini ya. Berarti setiap key yang ada di dalam data awal tadi, dictionary awal tadi, terus nama satu itu berarti ini baru, tuliskan baru. Jadi K0 itu berarti yang ini, cuma ini, yang K1 nya yang ini maksudnya. Dulu list nama, append nama. Jadi ini untuk memisahkan nama menjadi list. Ini pokoknya kode untuk memisahkan nama. Jadi nama-nama yang ada di sini saya pisahkan semua menjadi sebuah kesatuan list. Menjadi sebuah list maksudnya. Nama-namanya tanpa angkanya. Nah, yang di sini baru nih data hasil K yang dimana isinya sekarang. Yang sekarang bisa 1, 01, setengah-setengah, terus pakai split yang memisahkan antara pakai garis ini. Berarti nanti 1 dan 0, bukan 1 strip kosong lagi tapi 1 dan 0. Extend K. Oh, ini mengisi. Ini extend ini sama dengan append, tapi kalau extend bisa memasukkan langsung banyak isinya. Karena dia ada 2. 1, 2. Lu pemain list player kurang 1. Poin akhir. Oh, ini -1 biar karena di Python diawali dengan 0, jadi kan di sini mulai dari 1 nih. Jadi karena Python mulai dari 0, kita harus menguranginya dari 1. Jadi kalau di Python ini disebutnya 0, ini 1, 2, 3 dan seterusnya. Lalu ini saya membuat variabel kosong lagi, variabel dengan angka kosong biar ada isinya, biar tidak terjadi error. Poin akhir juga itu Z1 data count, jadi menghitung berapa banyak muncul satu nama. Jadi misalnya kan di player tadi sudah diisi dengan nama player, misalnya saya masukkan Fischer, lalu dihitung berapa banyak nama Fischer dalam permainan di sini. Jadi akan ada sekitar 5 kalau salah. While A kurang while A1 ini 0 tadi, di mana pemainnya tadi 5 ya. Berarti 5. Berarti kan dia lebih besar nih. Selama Z1 masih lebih besar dari A1, maka diambil begini. Dimana kalau ditambah-tambahin, misalnya kalau angkanya 1, maka diubah jadi integer 1. Kalau angkanya stringnya 0, maka diubah jadi integer 0. Kalau stringnya setengah diubah jadi 0,5. Terus poin akhir ditambah sama dengan A4. A4 itu ini. Di poin akhirnya nih. Ditambah A4. Jadinya ini untuk menghitung berapa banyak poin yang didapatkan oleh satu pemain. A1 tambah sama dengan 1 itu maksudnya A1 sama dengan A1 tambah 1. Karena A1-nya tadi yang 0 ini
biar dia berhenti di sini, berhenti saat dibutuhkan, saat pas di Z-nya, pas pas untuk menghitung berapa banyak ini dan menghapusnya agar bisa menghitung poinnya. Ini pakai pop untuk menghapusnya, menghapus yang tadi. Return pemain dan poin akhir. Jadi pemain itu nama pemainnya, poinnya itu poin akhirnya itu yang tadi yang udah ditambah-tambahin oleh 0,5 dan 1. Lalu saya membuat fungsi membuat list nama. Jadi kalau misalnya di sini saya tuh tekan yang hasil seluruh pertandingan, keluar semua nih. Saya membuatnya agar user tahu apa saja permainan siapa saja yang terdata dalam teks ini. List nama pokoknya begini, nama list nama itu ini dan saya membuat list namanya. Saya menggunakan cara tadi. Iya, cara ini. Cara memisahkan semua nama agar menjadi list tadi Anda pakai lagi di sini. Nah, jadi kalau misalnya tadi yang menjadi list ini saya pindahin sendiri, ya bentuknya jadi kayak gini. Lalu di sini fungsi untuk mengeluarkan seluruh hasil pertandingan tadi. Ini memang membuat list nama. Ini untuk memudahkan saja, memudahkan user. Jadinya ini untuk nih. Jadi kalau misalnya kita ganti pun ini ya, kita ganti pun nama pemainnya, kita ganti poinnya, itu tetap bisa dijalankan oleh programnya. Terus fungsi untuk mengeluarkan seluruh hasil pertandingan. Nah, ini baru. Jadi data yang ada key-nya A10 sama dengan 1. A10 ini juga adalah variabel bebas. Variabel yang saya isi dengan 1. Mana ini untuk mengisi ini nih. Jadi 4K, jadi K0 yaitu adalah fixture tadi kan. Jadi cara bacanya begini, print pertandingan ke A10 karena A10-nya tadi masih 1, jadi pertandingan ke 1, K0-nya adalah yang di sini, yang dimana itu adalah fixture melawan K1 yaitu yang ini, Morphy dengan hasil permainan data atau value dari data K itu. Dari data yang dimana K-nya tadi adalah Pfister dan Morphy. Jadi yang dimana hasilnya jadinya hasil permainan sama dengan titik 2, maksudnya titik 210. Oke, kita lanjut ke main programnya dimana nama filenya itu ini yang saya gunakan. Lalu data input text nama file yaitu program yang ini tadi atau fungsi yang ini tadi read text untuk membaca file ini atau teks ini, lalu membuat kemudahan untuk user. Oke, ini jadi ini saya suka aja untuk agar saya bisa membaca juga. Kadang saya pusing juga baca kalau nggak gini. Jadi stop sama dengan lanjut, jadi while stop tidak sama dengan stop, jadi ini untuk mengulang-ulang tadi agar bisa dipakai berulang-ulang oleh pengguna. Hai selamat, itu mulai harus diulang dari awal. Kalau gitu yang itu munculnya cuma di awal mulai agar tidak terjadi kepusingan. Nah, hai selamat datang bla bla bla. Nih untuk ya, lalu nanti dikasih hasil seluruh pertandingan, itu hasil seluruh pertandingan jadi 1, 2, 3 dan kita diberikan input. Nah,
Jadi kalau misalnya 1, oh ini diubah, input akhirnya diubah menjadi integer. Sebenarnya bisa dari awal dia ubah jadi integer, tapi saya kayaknya ini udah kelewat atau lagi ngantuk kayak saya ngebuatnya. Jadi ya sudah, begini saja. Ini kalau misalnya 1 dia akan hasil pertandingan tadi, fungsi hasil pertandingan. Kalau yang kedua fungsi game yang seri, terus fungsi ketiga adalah poin total. Ini kenapa nomor, oh bukan yang ini, tapi yang list nama. Oh iya, kenapa namanya list nama berarti? Programnya total poin. Oh, di sini dijalaninnya. Ini untuk nomor urutnya. Jadi kayak misalnya tadi kan saya tekan 3, muncul nih. Nah, dia pakai list nama yang dimana yang seperti saya bilang tadi, fungsi list nama ini untuk mempermudah user agar bisa mengubah-ubah teksnya. Nanti kita coba. Lalu tadi nyampe mana ya? Oh iya, sampai ini kan mau pilih pemain yang mana, bla bla bla, total poin dari bla bla bla. Ini misalnya kita pilih Alekin atau nomor 4. Berarti total poin, berarti ini total poin dari Alekin, yaitu X, di mana X-nya itu adalah data input. Kenapa saya ngasih namanya data input? Oh bukan, ini dari returnnya tadi. X-nya adalah pemain tadi ya. Nih, X-nya adalah pemain. Satunya lagi adalah X, Y, yang dimana Y-nya itu adalah total poin akhir. Nih, jadi dia poinnya 2. Kita lihat apakah benar Alekin poinnya cuma 2 totalnya. Alekin 1. Alekin kita pakai gini, Alekin. Coba kita mulai dari yang apalagi pertama, ini adalah setengah. Ini setengah berarti hasilnya 1, ini dia 0 berarti masih 1, di sini 0 berarti 1, di sini 1 berarti ya poinnya cuma 2. Lalu ini kalau misalnya angka yang di awal, dimana kalau kita gini terus kita pas dipilih kita malah pilih 6, itu dia malah mengeluarkan else, yang dimana kata-katanya ada maaf, angka yang Anda minta tidak ditemukan. Nah, lalu jalan lagi fungsi untuk mengulang ini programnya lagi. Mana jika iya maka kita pakai iya atau yes atau 1. Nah, kalau iya, nah jadi saya sengaja di sini menggunakan lower. Jadi mau kita bikin iyanya gede, i atau y-nya kecil, a-nya gede, tetap kebaca karena dia diubah menjadi string yang kecil atau huruf kecil. Lalu di sini kalau misalnya kita tekan iya, maka stop-nya tadi lanjut. Stop mana? Stop-nya tadi while ini kalau dia bukan stop, maka dia lanjut. Kalau stop, kalau dia kita tekan tidak, no atau 2, itu dia akan berhenti. Di mana kita coba tekan 2 atau kita tekannya no aja. No. Kenapa dia tidak ini? Kenapa dia tidak berhenti ya? No kan? Coba kita pakai 2 tadi. Berhenti, tapi no tadi tidak. Menarik. Saya pakai spasi tadi. Coba kita run ulang.
terus kita pakai no tadi, berhenti dia. Tapi kenapa pas yang gede tadi nggak dihitung? Apakah dia nggak masuk ke ini atau ininya ada yang salah? Input lainnya sama dengan no. Input lainnya sama dengan no. Coba kita ulang lagi, tapi kali ini no nya gede. Iya kayak nggak kebaca. Mungkin nanti saya cari caranya. Saya tidak menemukan di mana kesalahannya. Lower put. Ini kita coba dulu. Coba kalau kita berhentikan dulu, lalu kita di sini kita pakai print dari no-nya itu. Oh bukan, berarti kita pakai input lainnya. Oke, kita lanjut. Kita coba print input lainnya. Dimana agar menunjukkan apa hasil dari ini. Kenapa salah dari tadi? Kita coba satu. Habis itu kita tulis no. Oh, no-nya tetap besar ya. Kenapa no-nya tetap besar? Dot lower, input lainnya dot lower. Tapi yang yes berhasil. Oh, atau yang yes-nya juga besar tapi saya tidak sadar. Atau mungkin dia bukan lower. Coba kita cari di ini dulu. Mengecilkan string di Python. Mana di sini dia menggunakan mengonversi semua dalam bentuk menjadi huruf kecil kan? Kenapa gagal ya? Kita coba dulu kita ini, terus kita pakai yes. Yes tetap besar ya. Tahu cara makainya bukan begitu. So, kita coba pakai begini, input lainnya sama dengan lainnya. Saran apa akan ini atau tidak? Coba pakai yes, coba yes gede semua. Yesnya jadi kecil. Oke, berarti bisa pakai kayak gitu ya. Nggak tahu kenapa memang salah nampaknya, tapi sekarang kita coba no-nya gede. Selesai. Oke, berhenti langsung dia. Oke, berarti yang disalah tadi itunya aja, saya nggak tahu cara memperbaiki langsung dari ininya. Tapi gara-gara itu jadi bisa. Baguslah kalau begitu. Kalau gitu kita coba langsung run dalam bentuk ininya nih. Jadi kita masuk ke sini tuh. Ini. Nah, jadi kita mulai dari hasil pertandingan. Satu. Tuh, Fister melawan Morphy dengan bla 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 bla. Lalu kita kembali. Terus kita hasil pertandingan yang berakhir seri. Itu nomor 2. Bla bla bla. Nih, muncul. Terus kita kalau untuk kembali kita tinggal run yes lagi. Terus untuk poin total dari salah satu pemain kita tekan 3. Kita misalnya pilih Kasparov atau tadi Alekhine. Tapi kita sekarang biar beda, kita pakai 6. Nah, total poin dari Casablanca. Tapi gimana kalau misalnya pas kita milih di poin total satu pemain, apakah dia akan ini? Iya, nampaknya. Berarti memang belum ada
belum ada fungsi atau programnya yang bisa membuatnya mengatakan kalau itu salah. Dan saya nampaknya memang belum membuatnya, jadinya ya sudah, untuk sementara itu saja. Coba 3, kita pakai 7, tadi 7 tidak ada karena indeksnya tidak masuk. Oke, mungkin itu saja. Kalau misalnya mungkin saya akan mencobanya di rumah sendiri karena memang tidak ada suruhan juga. Nah, mungkin itu saja dari saya. Oke, itu saja. Kalau gitu, terima kasih sudah menonton videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.